Saat saya membahas tentang slow living di desa, banyak sekali yang berkomentar, wah kalau di desa itu ribet, ada banyak acara ini itu, dan itu juga memakan dana yang cukup banyak katanya, diundang sana sini. Tapi sebenarnya perlu nggak kita bergaul dengan warga setempat? Dulu saya juga seperti itu. Saya selalu menghindar kalau ada perkumpulan warga, misalnya Pak RT mengundang, ada sosialisasi, kemudian ada macam-macam gitu ya. Eh, saya cenderung tidak datang dan tidak kenal warga lebih dari depan kiri kanan gitu ya. Jadi kesananya itu kita udah nggak kenal lagi. Nah, saya coba menganalisa diri saya sendiri. Saya itu SMA-nya tidak banyak bergaul. Jadi lingkaran pergaulan itu hanya seputar satu kelas. Di luar itu saya udah nggak kenal orang lain. Beda dengan teman saya yang mungkin satu sekolah itu ya dia banyak kenal gitu ya. Kemudian setelah saya kuliah lebih kurang juga sama, hanya mengenal orang yang di dalam kelas saja. Jadi nggak bergaul terlalu jauh. Kemudian saya bekerja dan akhirnya pada saat saya bikin usaha software, mau nggak mau saya harus ketemu orang lain. Karena pada saat itu saya berdua mulai usaha itu ya, teman saya fokus di developmentnya, saya lebih ke marketingnya. Ya ada development tapi nggak dalam, tapi lebih ke marketingnya. Kita nggak dapat pendidikan marketing di sekolah, jadi ya asal-asal aja kita mulai datangi pelanggan. Awal-awal ya kagok, kemudian salah ngomong. Pokoknya kita belajar di situ. Lama-kelamaan saya bisa bicara dengan lancar, saya enjoy, bahkan saya bisa presentasi di depan banyak orang tanpa gugup dan santai aja. Itu karena kebutuhan. Jadi di drive karena kebutuhan, kemudian saya menjadi orang lain, orang yang suka bicara. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman saya yang lama, dia agak bingung dengan perubahan diri saya. Nah, di posisi seperti itu, di posisi saya suka ngobrol, suka berbicara dengan orang lain, tapi saya tidak mau bergaul dengan tetangga. Tetangganya itu hanya depan belakang, kiri kanan gitu ya, nggak luas. Pun tidak ngobrol ya, hanya say hi saja, kalau ketemu di depan ngobrol sedikit, that's it. Sangat terbatas. Padahal saya sudah berubah menjadi orang yang bisa bergaul. Tapi ketika saya di rumah atau di lingkungan perumahan, itu tidak seperti saya yang di luaran bicara sama orang lain. Jadi ini masalah energi yang sudah terkuras di kantor. Jadi kita berangkat jam 7 pagi, kemudian masuk kantor, ngobrol sama orang kantor, kemudian ketemu klien, presentasi. Ketika pulang ke rumah, kita sudah nggak punya lagi energi untuk berbasa-basi atau ngobrol, itu udah redup. Sehingga kita cenderung menolak. Bukan kita lah ya, saya ya. Ini kasusnya saya. Saya cenderung menolak bergaul. Nah ketika Sabtu Minggu, saya nggak kemana-mana. Saya meluangkan waktu untuk keluarga sama anak-anak full gitu ya. Sehingga saya tidak bergaul lagi dengan tetangga. Nah ini berbeda ketika saya menjadi slow living. Ketika saya tinggal di sini, saya banyak waktu, saya tidak lagi ngantor, tidak lagi punya kesibukan seperti dulu yang kesana sini ya, organisasi ini, organisasi itu, ketemu orang ini itu, bicara bisnis, bicara banyak hal gitu ya. Nah karena waktu kita banyak, nah kita mulai kesepian, mulai kelebihan energi, nggak tahu mau ngapain. Saya bisa berkebun hanya setengah jam aja dan itu juga bukan pekerjaan yang berat, siram-siram, potong daun gitu ya. Sehingga waktu luang saya banyak sekali. Kemudian saya mulai keliling komplek. Komplek saya ini perumahan lama yang sepi banget. Jadi kalau saya jalan keliling komplek pagi hari atau sore gitu ya, karena bosan ya, saya jalan, nggak ketemu orang. Hanya sedikit orang saja. Mungkin kalau saya hitung dalam seminggu paling ketemu 2 orang yang keluar dari rumahnya. Jadi orang semua di dalam atau kerja. Atau mereka masih seperti saya dulu. Capek untuk bergaul dengan tetangga.
Karena udah sibuk di kantor, sudah sibuk di luaran, pulang ya di rumah. Nah, akhirnya saya melibatkan diri dengan kelompok warga. Jadi semacam RT gitu ya, paguyuban. Saya mulai masuk ke sana, ngobrol, ada teman baru, bisa bicara banyak hal, melepaskan energi kita ini ya. Kemudian akhirnya jadi pengurus. Nah, ketika menjadi pengurus, karena saya sudah menjadi bukan siapa-siapa ya, jadi saya senang aja melayani orang-orang gitu ya. Nah, kemarin ada sosialisasi IKD ya. IKD itu kayak KTP digital gitu ya. Jadi ada Pak Lurah, diselenggarakan di salah satu rumah warga. Karena saya pengurus dari paguyuban itu, salah satu ya, maka saya datang pagi lebih awal, saya susun kursi, saya sambut orang datang, kemudian saya giring mereka untuk melakukan aktivasi, kemudian saya bantu mereka download. Pokoknya saya melayani seperti petugas gitu ya. Menjadi bukan siapa-siapa tuh enak. Kita betul-betul nggak dikenal orang, yang datang itu ada yang warga, ada yang bukan. Karena itu open ya untuk semua orang, sehingga orang di luar komplek juga datang ikut aktivasi IKD. Nah, setelah selesai sekitar setengah hari, saya merasa tidak capek ya. Saya merasa ada kepuasan ya, kepuasan melayani orang dan juga bisa kenal banyak orang lagi. Jadi berbeda ketika saya belum slow living. Jadi apa kesimpulannya? Sebenarnya ini masalah energi saja. Energi kita sudah terkuras banyak di luaran komplek rumah sehingga kita malas sekali berkomunikasi dengan warga. Nah, permasalahan seperti itu ternyata terjadi di hampir semua individual di komplek ini. Dengan adanya paguyuban, karena orang udah mulai tua ya, mulai kelebihan energi, ingin ngobrol tapi nggak ada orang, ingin memperbaiki lingkungan, akhirnya terbentuklah paguyuban itu, dan mulailah kita membuat acara-acara ringan sehingga mengeluarkan warga dari rumah untuk saling berkenalan. Dan dalam 1-2 bulan ini kita mulai ada aktivitas kecil. Dan ternyata diamnya komplek ini itu lebih dari 10 tahun. Karena pada saat kita mulai bikin acara 17-an, ada yang bilang kita ini sudah 15 tahun nggak ngadain acara apa-apa di komplek ini. Sehingga warga itu ya masing-masing. Padahal ada kerinduan warga untuk ngobrol, untuk keluar bersama-sama lagi. Dan dilalah paguyuban ini terbentuk oleh orang-orang yang juga mungkin merindukan itu, sehingga komplek ini perlahan akan mulai hidup. Jadi kalau kita slow living, kalau kita sudah sedikit aktivitas, ya, waktunya banyak, sangat perlu untuk kita bicara dengan orang lain, ngobrol sama orang lain, ada aktivitas membuat diri kita itu lebih segar, lebih bersemangat, lebih waras gitu ya. Nggak diem-diem aja gitu ya. Nah, ini juga sama dengan orang luar ya. Orang bule itu ketika mereka sudah berumur, mereka sukarela menjadi pengatur lalu lintas, kemudian sukarelawan memberesi buku di perpustakaan. Jadi ketika kita sudah mulai senior, sudah mulai tidak banyak aktivitas, kita akan kembalikan energi yang berlebih kita itu, yang tadinya sibuk sekali kemudian menjadi tidak sibuk itu, dikeluarkan dengan mengerjakan hal-hal yang sifatnya hubungan dengan masyarakat, melakukan hobi-hobi. Syukur-syukur kalau hobinya itu bisa mendatangkan uang, ada tambahan income buat kita ya. Tapi lebih kepada diri kita sendiri untuk mengisi waktu agar waktu kita itu jauh lebih bermakna. Bermakna di usia produktif kita bekerja, juga bermakna di akhir hidup kita. Jadi untuk teman-teman yang masih antisosial, yang masih ragu-ragu pindah ke desa karena khawatir akan kesibukan nanti yang banyak, sebenarnya bisa disimpulkan kita atau Anda belum pada posisi kelebihan energi, ritmenya masih cukup tinggi sehingga tidak ingin diganggu dengan hal-hal yang kira-kira non-produktif. Tapi ketika masanya tiba, ketika kita sudah mulai slow living banget, dengan ritme yang very slow,
tentu dengan income yang cukup gitu ya, maka kelebihan energi kita itu perlu disalurkan dengan cara berbaur dengan masyarakat setempat, ikuti aktivitas-aktivitas yang remeh-temeh tapi banyak ngobrolnya gitu ya, happy-happy, sehingga kita menjadi jauh lebih bersemangat dalam hidup ini. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu dengan video lainnya.